warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hai sang pemimpin, gimana nih kabarnya kalian di rumah selama liburan ini ngapain aja? Nah, nih, di sela-sela liburan kali ini, perkenalkan nama saya Ariza Nawaminta sebagai moderator di acara talk show kita hari ini dengan memperingati tanggal 27 Juni tahun baru Hijriah 1447 Hijrah dengan tema peran Gen Z dalam memaknai hijrah. Nah, di kesempatan kita kali ini kita juga mengundang, coba perkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Ibrahim nama Hardika, biasa dipanggil Ibang dari kelas 10 Al-Alim OTW nih ke kelas 11. Kelas 11. Oke, Perkenalkan juga, nama saya Azara Aulia, biasanya dipanggil Aulia dari kelas 10 Al-Alim juga, OTW kelas 11, tapi belum tahu nih kelas 11. kenapa ya ada OTW kelas 11 ini takut nih sama kelas 11? Siap? Siap naik kelas 11? Harus siap nggak sih? Siap. Karena kan mau tahun baru Hijriah. Nah, benar. Harus siap mental, harus siap batinnya juga harus ada. Nah, Ibu ini udah ngomong tahun baru Hijriah. Udah dikupas dikit gitu Udah ya. dikupas dikit gitu ya. Mau nanya nih Bang, menurutmu secara umum aja ya, arti hijrah tuh apa sih? Oke, jadi kalau misalnya kita membahas nih definisi dari hijrah, hijrah ya? Hijrah itu kan memang pindah tempat ya. Kalau misalnya kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, namun sebenarnya ada arti lain tahu yang bisa kita kaitkan di zaman Gen Z ini. Kira apa nih? Kalau dari artinya sendiri, secara umum itu kan berpindah. Tapi dalam Islam itu justru lebih besar, lebih dalam. Bukan hanya berpindah nih, kayak kita liburan dari Surabaya ke Malang, atau bahkan hijrahnya sendiri dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW berpindah dari Mekah menuju Madinah. Itu kan bentuk hijrah ya. Tapi itu bentuk hijrahnya hijrah fisik. Sementara ada juga hijrah lain, bisa juga dimaknai dengan sebuah perubahan. Karena kan dia berpindah nih, yang mulanya buruk kemudian berpindah berubah menjadi lebih baik, yang mulanya negatif kemudian berpindah menjadi positif. Perubahan sikap lah. Betul. Jadi ada bentuk yang namanya hijrah spiritual. Nah, hijrah spiritual ini Aulia, itu yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Gen Z gitu ya, sekarang anak-anak Gen Z. Karena mau dimanapun, kayak di rumah, di sekolah, di lingkungan, hijrah spiritual itu bisa dilakukan karena kan artinya sendiri perubahan sikap ya, dari yang buruk menjadi lebih baik, dan itu yang harusnya diterapkan oleh setiap manusia, setiap Gen Z yang ada di tempat ini. Jadi sebenarnya hijrah itu dilakukan di rumah pun bisa ya, asal Bisa, ada asal. niat yang baik dari diri kita sendiri. Nah, dari kalian sendiri nih, tantangan yang dihadapi kalau misalnya kalian tuh hijrah gitu. Ya mungkin dari Kayak lingkungan problem, tantangan gitu iya ya. Betul. Mungkin dari ladies first nih. Ladies first, oke, Aulia dulu boleh. Tantangan yang dihadapi oleh anak muda ya untuk hijrah sendiri. Nah ini teman-teman, karena adanya perkembangan dari teknologi, sekarang teknologinya mulai berkembang pesat, apa-apa ada, bahkan kita nggak perlu nih mencari informasi itu menggunakan koran, harus nunggu orang yang datang kemudian kita butuh informasinya, melainkan diri kita pribadi itu juga bisa langsung tahu hanya dengan menggunakan handphone, hanya dengan menggunakan aplikasi apa itu kan ada banyak sekali teknologinya, dan itu justru ketika kita menggunakannya dengan tidak benar akan berdampak buruk, dan itulah tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. Dampak fatal. Betul. Yang menggunakan dengan tidak baik ya. Nah, sama izin nambah ini, dari segala teknologi ini yang dengan awal, yang paling ketara banget nih dari anak-anak Gen Z itu adalah sosial media. Jadi pengaruh sosial media ini tuh sangat berpengaruh teman-teman semua. Itu yang bikin kita jadi mager, yang bikin kita jadi insecure, atau bahkan kita jadi nilai diri kita tuh kurang gitu dari sama orang lain. Dan kadang tuh banyak sekali pengaruh paparan konten-konten negatif dari sosial media. Itu pun juga bisa mempengaruhi sikap dari kita sendiri. Dan itu yang seharusnya kita cegah dari sekarang jika kita mau memaknai hijrah gitu. Nah, tapi kalau dari ini berarti berdasarkan pengalaman atau gimana? Iya dong. Oh iya, Ini berdasarkan pengalaman sendiri. Pernah nggak sih kalian kalau misal ada niatan misal mau sholat tahajud lah atau apa, terus kalian cerita ke temen, terus tanggapan temen kalian tuh kayak, iya apa sih soalim banget kamu? Atau gimana? Coba. Oke. Mungkin kayak saran agar mindset kita tuh kayak, kok dikatain soalim ya gitu-gitu. Jadi kita kan bermain dengan mindset nih ya. Iya, mindset. Nah, intinya yang bikin prihatin nih teman-teman semua pada zaman sekarang nih ya, di lingkungan
zaman sekarang itu tuh banyak teman-teman yang emang nggak remeh tentang bagaimana cara kita tuh berubah menuju kebaikan. Dimana orang-orang di sini tuh kebanyakan mikir kayak, oh aku ini di zona nyamanku, aku nggak mau berubah. Nah itu adalah masalah sebenarnya. Pada dasarnya manusia itu emang harusnya berubah menjadi lebih baik lalu hijrah kan. Jadi dengan kayak sholat tahajud yang dibilangin itu tuh salah satu yang benar. Sehingga yang seharusnya dilakukan oleh para Gen Z yang masih stuck dengan zona nyaman mereka itu tentunya adalah menerima bahwasanya kita semua di sini itu ingin berubah menjadi lebih baik, dan hijrah itu salah satu caranya. Di tahun baru hijrah ini itu adalah kesempatan bagi kita semua untuk bisa merefresh kembali nih otak kita, kegiatan kita menuju ke hal yang lebih positif seperti itu. Sejalan nih berarti. Sejalan. Betul. Jadi kita tuh nggak perlu merasa minder kalau dibilang so alim atau dibilang mau pamer terkait dengan ibadah. Benar. Bahkan ada temen yang bilang, aduh kamu tuh udah gak frekuensi lagi sama aku. Ya udah nggak apa-apa dong. Kita nggak masalah karena memang frekuensi kita sudah beda. Iya, frekuensi baik, frekuensi buruk tuh beda jalur ya. Namanya manusia juga pasti akan berubah menjadi lebih baik ya. Benar. Nah dari kalian sendiri nih, apa yang membuat kalian misal motivasi atau yang mendorong kalian untuk berubah menjadi lebih baik? Misal dari orang tua, misal dari guru, lingkungan, atau media sosial mungkin? Kalau dari aku sendiri itu justru datangnya dari lingkungan. Dari lingkungan. Ya, dulu pun tidak bisa dipungkiri bahwa kita pernah menjadi versi diri kita yang buruk ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tuh lama-lama akan sadar. Kalau dari diri aku sendiri, aku tuh perlahan mulai sadar ketika melihat lingkungan yang tidak baik. Aku sendiri merasa sudah tidak baik, kemudian melihat lingkungan yang lebih tidak baik, itu justru bikin diri aku prihatin. Dan kemudian, iya sedih banget gitu. Kemudian lama-kelamaan justru sadar sendiri. Dibandingkan dengan kita disadarin sama orang lain secara paksa, dengan marah-marah, justru akan lebih baik ketika kita tuh merasakan sendiri. Dan itu yang aku rasakan. Aku merasakan sendiri bagaimana lingkunganku yang tumbuh itu justru lebih buruk dibandingkan dengan aku sendiri. Itu membuat aku prihatin dan akhirnya aku memutuskan untuk setidaknya berubah untuk diri aku dan nantinya akan berdampak juga untuk lingkungan. Jadi sebenarnya intinya tuh kita mau nih berusaha untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik seperti itu ya. Jadi kayak dari apapun tuh tantangannya, apapun challenge-nya, apa yang mau kita jadikan, apa yang mau kita jadikan hikmah ke orang lain itu adalah bisa berguna gitu ya untuk masyarakat, lingkungan dengan menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Berarti itu kembali lagi ke niat masing-masing. Kembali ke niat masing-masing sih. Kita nggak masalah tau kalau memang mau mengingatkan orang lain untuk itu, tapi asal kita mengingatkan dalam batas yang wajar. Ada nih orang yang memang harus diingetin banget sampai dia sadar. Tapi ada juga yang justru ketika kita ingetin banget dia akan lebih terlena. Dia nggak mau, aku memang nggak mau gitu. Jadi kita harus tahu juga kapasitas dan kapabilitas orang-orang ketika kita ingetin. Jadi nggak perlu yang terlalu maksa atau kita terlalu yang tek sakot, intinya sesuai dengan batasnya aja. Tapi apakah motivasi dari orang lain itu akan mempengaruhi seseorang atau malah menjadi fatal? Itu kembali lagi ke diri mereka masing-masing gitu ya. Oke. Nah, bagaimana nih peran pemuda dalam menjaga semangat hijrah di dalam dirinya di lingkungan sekolah atau mungkin masyarakat? Itu gimana cara menjaganya? Oke, jadi kalau misalnya kita bahas kembali lagi nih pemuda, Gen Z. Nah, yang perlu kita garis bawahi, pemuda itu adalah agen perubahan. Nah, jadi apa yang dikatakan Aulia tadi itu adalah salah satu contoh dari bagaimana agen perubahan itu bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik. Nah, jadi maka dari itu untuk menjaga spirit dari hijrah di generasi sekarang sebagai area-area pemuda, area-area Gen Z itu tuh sangat-sangat diperlukan karena kita adalah agen perubahan dan kitalah yang merubah bagaimana cara orang-orang untuk bisa berubah menjadi lebih baik di lingkungan kita sendiri. Generasi emas, Generasi emas. biasa Benar. ya. Bahan itu nggak perlu yang besar, bisa juga dari yang kecil. Apa sih contohnya? Banyak banget. Seperti salah satunya jangan mencontek. Nah, itu dari tuh hal kecil ya Betul, benar-benar. hal kecil banget loh itu, tapi justru akan berdampak ke depannya. Kemudian saya jangan mencontek, sholat tepat waktu. Benar. Benar-benar salah satu contoh loh. Memang kecil, tapi dampaknya akan nyata untuk kita ke depannya. Ketika kita sholat tepat waktu, apalagi ketika kita sholat berjamaah, nanti ke depannya nanti ada teman-teman yang lihat, wih ternyata Aulia bisa gini ya, aku kan bisa juga kayak gini. Akhirnya berdampak juga untuk lingkungan-lingkungannya mereka. Karena sebenarnya yang diperlukan itu bukan bagaimana cara kita tuh bisa memberikan dampak secara langsung, tapi lebih ke konsisten. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lakukan secara perlahan, itu tuh nggak apa teman-teman. Tapi yang penting bagaimana cara kita tuh bisa melakukan secara konsisten agar nantinya dampak yang dihasilkan itu bisa lebih besar. Nah
itulah bagaimana agen perubahan itu aslinya berjalan. Jadi sebenarnya lebih susah istiqomah. Iya benar, istiqomah konsisten. Daripada kita berubah diri kita gitu. Nah dari kalian sendiri nih, kontribusi kecil sebagai siswa SMA untuk menunjukkan semangat hijrah. Tadi itu udah tunjukin gak sih kayak Betul. dalam menyontek. Salah satunya juga ya. Satu. Apalagi ya kira-kira ya? Ini juga masih sering dilupakan oleh anak muda, yaitu berzikir. Wah. Atau bahkan doa untuk kedua orang tua, ini juga sekarang mulai terlewatkan. Iya benar. Apalagi sejak remaja ya. Betul. Menginjak usia-usia besar. Berzikir mulai dari pagi, kita bisa membaca zikir-zikir al-maksurat. Itu juga merupakan salah satu perubahan yang memang dilakukan secara kecil. Kita menyisihkan waktu 5 menit untuk melakukan zikir-zikir pagi al-maksurat, zikir-zikir tentang al-maksurat, tapi nanti dampaknya akan nyata untuk kita ke depannya. Diri kita akan lebih damai, kemudian diri kita akan lebih tenang menghadapi dunia ini yang serba cepat-cepat, yang serba dak-duk. Iya. Itu kan lebih santai dan kita akhirnya bisa berpikir lebih jernih. Karena sekarang ini juga banyak muda gitu ya, banyak anak-anak Gen Z itu setelah sholat nih ada tawaran dari teman, ayo main yuk. Sini dong. Gitu ya. Itu karena juga jadi hambatan tahu. Jadi akhirnya sempetin waktu lah buat zikir, buat doa untuk kebaikan dunia dan juga akhirat. Dan juga mau nambah ini, karena di Al-Muslim nih udah ada ngaji kan ya. Betul. Nah harusnya ini juga harus terapkan di rumah. Istiqomah. Iya, istiqomah terapkan di rumah. bacaan. Membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu tuh juga bisa nenangin hati tahu. Di tengah dunia yang sedang dak-dikduk seperti katanya Aulia tadi, itu salah satu caranya. Jadi dilakukan itu hanya Allah untuk Untuk bukan Allah. Iya, untuk Allah. Untuk Bukan Allah. karena paksaan orang lain Iya. gitu kan ya. Pasti rasanya bakal lebih damai. Iya betul setuju. Nah tahun baru Islam ini kan momen yang paling tepat gitu ya untuk membuat resolusi. Apa resolusi hijrah kamu di tahun 1447? Resolusi hijrah udah kayak dari tahun baru gitu ya. Baru Tahun baru bisa. Oke, jadi kalau misalnya dari aku sendiri itu sebenarnya simpel. Karena kita harusnya konsisten kan setiap waktu. Dan tentunya adalah berubah menjadi lebih baik, menjadi versi lebih baik itu adalah keharusan. Jadi untuk memperbanyak nih amal perbuatan baik kita, mulai dari membaca Al-Quran lebih rutin gitu kan. Dari yang awalnya satu ayat jadi satu halaman jadi satu surat. Siapa tahu nih satu surat jadi satu juz, kan bisa kan gitu. Nah terus juga nih perbanyak bersedekah, perbanyak zikir, memberi kebaikan dengan orang lain, dan tentunya juga jangan menyontek sih. Ya oke. Ini hal kecil yang sering terjadi iya, kayaknya. itu harus diminimalisir gitu. Oke, ini dari Bang. Coba Iya. kalau dari Allah. Kalau Resolusi dari aku sendiri itu sebenarnya mulai dari istiqomah dulu sih. Ibadah kita oke sudah bagus, tapi gimana nih kalau lebih Memperkuat baik lagi ya. untuk memperkuat kita istiqomah. Contohnya ada ketika kita ulangan, kita bakal minta doa sama Allah setiap jam 3 subuh. Wah. Kita tahajud. Kemudian setelah selesai ulangan selesai. Iya. Nah itu kalau bisa diistiqomahkan saja, karena kan doa tuh nggak harus selalu ketika kita butuh. Karena kita akan selalu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada baiknya ketika kita tuh selalu sholat tahajud setiap hari, diistiqomahkan 2 rakaat saja, kemudian nanti dilanjut dengan 1 rakaat witir, itu nggak masalah. Yang penting niat kita itu sudah baik. Kemudian bisa dilanjut dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bahkan ada satu sedekah nih yang sering kita lewatkan, tapi padahal juga bisa berdampak nyata, yaitu senyum. Masya Allah, senyum. Ya kan, Senyum adalah amal ibadah. Betul, senyum itu juga salah satu sedekah loh. Ketika kita bersenyum, orang-orang akan menjadi lebih bahagia. Itu justru bisa berdampak nyata bagi orang-orang. Jadi ketika kita bisa berubah lebih baik, yang awalnya pagi udah cemberut, yang udah bingung, yang udah stres duluan, mungkin dicoba habis baca zikir al-maksurat, kemudian tersenyum untuk orang lain, membuat happy moodnya orang lain, itu juga bisa berdampak nyata. Akhirnya lingkungan kita, betul, lingkungan kita ini jadi akan lebih baik, kemudian lebih damai, lebih santai, dan akhirnya kita juga bahagia. Itu jadi tips nih buat teman-teman semua, apalagi yang biasanya kalau misalnya ke sekolah udah capek. Nggak mood nggak sih? Udah Nggak mood. Itu harus diubah dong pada tahun baru hijriah kali ini seperti Mungkin itu. bisa nyapa temen-temennya gitu ya, ada aura yang dapet gitu. Nah, udah hampir di penghujung acara, aku mau dari Aulia dulu memberikan pesan-pesan untuk para Gen Z generasi muda terkait pentingnya makna hijrah. Kalau dari aku sendiri itu intinya hijrah itu bukan sebuah tren, melainkan sebuah keharusan. Jadi kita nggak perlu menjadikan hijrah itu tren, apalagi ketika hijrahnya itu terbalik.
hijrah kan bisa dibilang perubahan, tapi bukan berarti perubahan dari kita baik menjadi buruk, melainkan dari buruk menjadi baik. Dan jadikan itu sebuah keharusan untuk kita. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi untuk aku sendiri, ketika kita beristiqomah mulai dari hal-hal ringan, itu justru akan berdampak nyata untuk kedepannya. Gak perlu yang instan-instan, gak perlu yang langsung nih kita sholat tahajud 12 rakaat, sholat duha 12 rakaat, gak perlu. Intinya kita mulai dari hal yang paling kecil tapi diistiqomahkan. Pelan-pelan. Sebuah keharusan tapi gak perlu dijadikan itu sebagai paksaan. Oke. Dari Ibu sendiri pesan untuk generasi muda ini? Oke, kalau saya dengan bahasa hijrah ya, yang aku mau pangkin lagi nih, yang mau kata lagi, pemuda itu adalah agen perubahan. Maka dari itu, untuk semua teman-teman di sini yang melihat, tentunya kita harus bisa menjadi versi lebih baik dari diri kita dengan berhijrah, dan itu harus diterapkan mulai dari sekarang. Tidak hanya pada saat tahun baru hijriah juga kok, kapan saja, di mana saja. Pokoknya bagaimana cara kita untuk bisa menjadi lebih baik, seperti itu sih. Itu ya, oke mereka. Dari itu kita ambil kesimpulan ya dari apa yang mereka omongin hari ini. Hijrah itu sebagai perjalanan spiritual untuk perubahan diri yang lebih positif, bukan menjadi lebih buruk ya. Bukan hanya sekedar tren sesaat, Gen Z ini juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan mencari inspirasi dalam berhijrah. Nah, cukup sampai di sini pembicaraan talk show kita hari ini dengan tema Tahun Baru Hijriah 1447. Sudah? Kita akhiri ya, sampai bertemu di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.